Oke, jadi di sini kita akan belajar mengenai exception filter gitu ya. Kita akan lihat apa sih exception filter itu, terus kita akan coba lihat gimana sih cara melempar sebuah exception. Lalu nanti kita akan lanjutkan ada apa aja sih exception yang tersedia secara bawaan ya dari Nest.js-nya, terutama sih HTTP exception-nya ya. Lalu nanti kita akan lihat juga gimana cara untuk ngebuat yang namanya exception filters. Nah, nanti kita akan bahas juga exception filters ini apa sih. Sama terakhir adalah pemasangan si exception filternya tersebut gitu. Oke, nah sekarang kita akan coba bahas dulu apa sih si exception itu gitu ya. Oke, jadi di sini exception filter ya. Kalau kita baca eh, dari dokumentasi, Nest.js itu datang dengan exception layer bawaan, yang mana tugasnya itu adalah untuk ngeproses unhandled exception atau ngeproses exception yang tidak terhandle di dalam aplikasinya. Kalau exception yang nggak kehandle, maka itu nanti akan ditangani oleh layer ini atau exception layer ini. Yang mana tugasnya apa sih? Dia akan mengirim respon yang cocok untuk si usernya gitu ya, atau respon yang lebih friendly ke si usernya. Nah, jadi ini ada gambaran diagramnya gitu ya. Jadi ketika ada request masuk, akan melalui filter dulu, terus dilanjutkan ke pipe, baru masuk ke root handlernya yang ada di controller gitu ya. Nah, secara bawaan, eh, dia itu udah nyala ya si exception filternya secara global. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan HTTP exception bawaan yang udah disediain. Tapi kalau seandainya ada error yang tidak teman-teman ekspektasikan gitu ya, atau tidak teman-teman tahu, maka dia nanti akan ngelempar default error seperti ini atau internal server error seperti ini. Ini adalah format defaultnya ketika ada terjadi error gitu. Nah, itu dia pembahasan terkait konsep exception yang ada di Nest.js. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuka kode sebelumnya ya. Sini aku akan buka text editor yang biasa aku pakai. Eh, ini projectku ada di Nest.js Basic namanya. Tuh. Oke. Nah, ini adalah kode project sebelumnya, di mana sebelumnya kita belajar terkait middleware ya. Kita membuat sebuah logger middleware seperti ini. Terus lalu logger middleware-nya kita pasang ya di app modul seperti ini. Nah, ini materi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah atau akan coba lanjutkan belajar terkait si exception-nya ya. Nah, di sini aku akan kembali lagi. Nah, gimana sih caranya untuk ngelempar sebuah exception? Nah, katanya eh, untuk ngelempar sebuah exception atau standar exception, kita bisa pakai kelas bawaan yang namanya HTTP exception gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa melakukan throw terhadap kelas HTTP exception ini gitu ya. Contohnya di sini teman-teman bisa menggunakan sintaks seperti ini untuk melempar exception. Throw new HTTP exception, lalu di sini adalah message-nya, lalu ini status code-nya ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk lihat di bagian bawah sini, ini adalah contoh yang akan tampil di aplikasi kita ketika si API find all cats-nya ini dipanggil.
Nah, sekarang kita akan coba terapkan ya. Di sini aku akan coba buka controller cats-nya lagi. Di sini aku akan coba untuk komentar dulu code yang find all cats-nya. Lalu di sini aku mau melakukan throw new HTTP exception. Lalu aku bisa masukkan message di parameter pertamanya. Di sini misalnya forbidden. Lalu di parameter keduanya aku bisa masukkan status code. Nah, status code-nya ini Nest.js sudah menyediakan konstan seperti ini ya. Kita tinggal mengimport HTTP statusnya, lalu kita pilih jenis statusnya itu apa. Ini sini aku panggil HTTP status dot. Nah, di sini ada banyak yang teman-teman bisa pilih. Nah, di sini aku akan pilih sesuai dengan message-nya ya. Tadi forbidden. Nah, oke. Di sini aku save. Lalu aku akan coba jalankan projectnya. npm dan start dev ya. Nah, buat teman-teman yang baru datang ke Codeplay Indonesia, nanti bisa coba tonton video-video sebelumnya ya. Oke, nah di sini projectnya sudah menyala gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk melakukan pengetesan menggunakan Postman. Sini aku udah ada Postman-nya. Ya, oke, sini tadi kita coba pasang HTTP exception di method get ya. Lalu di sini aku akan coba untuk melempar request ke servernya ya. Send. Oke. Nah, ini adalah balikan yang kita dapatkan ketika kita memasang HTTP exception. Responnya seperti ini, ada status code-nya 403 dan juga message yang sudah kita lakukan setting ya di code sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya cara untuk melempar HTTP exception di Nest.js. Oke, dari Kang Ajat ada pertanyaan dulu atau tanggapan? Oke, ini kalau kita, ini misalkan kalau aku kan dulu belajar Express ya, Hmm, gitu kan. Terus kalau aku bandingin nih terkait ngehandle error daripada di Nest ini agak sedikit berbeda ya. Kalau Express itu fully atau sangat manual gitu kan. Kalau ini kayak kita udah disediakan dan memang udah ada defaultnya, kita cukup panggil dan ya standarnya akan seperti ini ya, ada status code dan juga message-nya ya, forbidden misalkan atau not found dan lain sebagainya. Gitu ya Pak ya. betul. Jadi lebih standar. Ya, ya, Betul ya? betul banget. Oke, oke. Jadi memang kalau kita lihat di Nest.js ini, kita tidak mendefinisikan gimana respon message dan status code-nya ya. Tapi kita melakukan throw sebuah exception, lalu nanti si Nest.js-nya ini akan otomatis membuat respon seperti yang tadi kita lihat. Karena dia sudah punya default exception-nya. Jadi kalau dia nangkep ada error HTTP exception, maka dia akan ngerespon dalam bentuk seperti ini, gitu, sesuai dengan exception yang dilemparnya. O- Oke, Oke.